dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-87 sampai dengan ayat ke-92. Mudah-mudahan atas segala perjuangan, ikhtiar, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati di dalam ayat ke-87 sampai dengan ayat ke-92 pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana yang kita dapati Bapak dan Ibu di dalam ayat yang sebelumnya dalam peristiwa kisah Nabi Yusuf ini, bahwa betapa kemudian setelah saudara kandung Nabi Yusuf ditahan untuk tidak diizinkan pulang bersama-sama saudaranya kembali kepada ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka kemudian betapa kita bisa mendapati yang paling senior di antara mereka tidak berani pulang dikarenakan ia menyadari benar bahwa ketika meminta izin kepada ayahandanya untuk mengajak Benyamin, dan ini adalah merupakan kedua kalinya. Setelah dahulu ketika mereka meminta izin kepada ayahanda mereka untuk membawa Nabi Yusuf. Namun ada satu hal yang berbeda tentunya pada saat pertama kali mereka membawa Nabi Yusuf dengan segala niatan jahat yang ada di dalam diri mereka, yaitu untuk mencelakakan Nabi Yusuf dan bahkan ingin membunuhnya. Namun kemudian sampai dengan kesepakatan mereka, pada akhirnya hanya menempatkan Nabi Yusuf di dalam sumur itu. Maka kemudian ketika mereka memohon lagi izin kepada ayahandanya untuk mengajak Benyamin yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf untuk dibawa ke negeri Mesir sesuai dengan permintaan Al-Aziz, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka tentunya betapa beratnya bagi Nabi Yakub untuk mengizinkan hal itu. Namun ia pun kemudian dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan sebelumnya telah meminta kepada mereka untuk bersumpah bahwa mereka akan menjaga Benyamin sebaik-baiknya. Maka dilepaskannya Benyamin itu untuk pergi. Sehingga betapa kemudian melalui ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin dalam dialog dan percakapan antara yang paling tua di antara mereka dengan saudara-saudaranya, bahwa ia tidak berani pulang mendapati bagaimana sikap ayahandanya, mendapati bahwa ternyata kedua kalinya mereka telah mengecewakan mereka. Dan sebagaimanapun kita mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa betapa sedihnya bagi seorang ayah, bagi Nabi Yakub alaihissalam, setelah kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam dan kini kehilangan pula putra terkasihnya Benyamin. Maka sebagaimana disampaikan dalam ayat ke-84 yang kita baca kemarin, betapa Nabi Yakub berpaling dari mereka semuanya ketika mereka menyampaikan alasan-alasan menurut versi mereka sendiri. Dan ketika itu Nabi Yakub pun menyampaikan, sungguh sedih hatiku memikirkan Yusuf, dan matanya menjadi putih karena duka, dan dia diam memendam perasaannya. Maka kita bisa mendapati bahwa pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam hanya menyerahkan semuanya kepada Allah, hanya Allah tempat mengadu. Sebagaimana kita dapati pada ayat ke-85-86 yang kita baca kemarin, ketika mereka mengatakan rasa iri mereka, kenapa Nabi Yakub terus dan tiada henti memikirkan Nabi Yusuf? Maka ia berkata, aku mengadukan kedukaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Semoga Bapak dan Ibu dengan apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sampai dengan ayat ke-86 ini, hakikatnya ini bukan hanya sekedar kisah, tetapi pesan-pesan Allah yang dihantarkan kepada kita semuanya.
Bagaimana caranya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keseksamaan. Tiada lain bahwa ketika menghadapi ujian pun, maka kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Dikarenakan tidak ada ujian yang dihantarkan kepada kita, melainkan cara Allah untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita apabila kita bisa melalui dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Dan baiklah, kini kita menelusuri Bapak dan Ibu pesan-pesan terbaru pada ayat ke-87 sampai dengan ayat ke-92 yang kita baca pada pagi hari ini. Ayat ke-87. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rawhillah. Anak-anakku, pergilah kamu dan carilah keterangan tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rawhillahi illal qaumul kafirun. Tak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali golongan orang yang tidak beriman. Ayat ke-88. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'atin murjatin fa'awfilana al-kaila wa tasaddaq alaina. Bila dan ketika mereka telah datang kembali kepadanya, mereka berkata, wahai Tuan yang terhormat, kami dan keluarga kami sedang ditimpa bencana, dan sekarang kami datang dengan barang dagangan sederhana. Maka cukupkanlah sukatan untuk kami. Kami mohon anggaplah itu sebagai sedekah kepada kami. Wa innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang bersedekah. Ayat ke-89. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ia berkata, tahukah kamu apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak menyadari apa yang telah kamu perbuat itu? Ayat ke-90. Qalu a'idnaka la anta Yusuf. Mereka pun berkata, kiranya benar, engkaukah ini Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Qad mannallahu alaina. Ia menjawab, ya, aku Yusuf dan ini saudaraku. Allah telah memberi karunia kepada kita. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh barang siapa mempertahankan kebenaran dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ayat 91. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka pun berkata, demi Allah, sungguh Allah telah memilih engkau di atas kami, dan kami sungguh telah berbuat kesalahan. Ayat 92. Qala la tathriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ia berkata, hari ini tak ada cercaan terhadap dirimu sendiri. Allah akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengasih dari semua pengasih. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita membaca ayat-ayat
yang berawal dari 87 sampai dengan ayat ke-92 pada hari ini. Dan kemudian kita membayangkan ataupun menggambarkan situasinya. Sebetulnya betapa mengharukan sesungguhnya dialog-dialog yang kita dapati pada ayat-ayat ini. Dan dalam keharuan yang kita dapati membaca ayat ini, betapa Allah menghadirkan contoh bagi kita semuanya, bahwa betapa indah dan mulianya keluhuran budi pekerti itu. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat ini, yang sama-sama kita memantapkan hati kita bahwa ini bukan hanya sekedar kisah yang telah berlalu pada kehidupan keluarga Nabi Yakub alaihissalam dan putra-putranya. Tetapi kisah ini adalah merupakan bagian dari cara Allah untuk memberikan pembelajaran dan menghantarkan pesan agar kita bahagia di dalam kehidupan ini, bahagia secara hakiki. Sebagaimana Allah menghadirkan ujian-ujian di seputar kita, maka pada hakikatnya Allah pun memberikan cara dan kiat serta tipsnya. Bagaimana agar kita bisa menghadapi setiap ujian itu dengan sebaik-baiknya, dan bahkan melalui ujian itu menghantarkan kita kepada tingkat yang lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya kita berada dalam kemuliaan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita dapati bahwa Allah akan menyampaikan pesan itu kepada penduduk langit, bahwa Allah mencintai seseorang ataupun sekelompok orang itu. Maka kemudian penduduk langit akan menyampaikan kepada seluruh penduduk bumi bahwa Allah mencintai orang itu. Maka kemudian penduduk langit dan bumi pun akan mencintainya. Maka inilah yang kita dapati Bapak dan Ibu dalam akhlak yang sangat indah dari Nabi Yakub alaihissalam dan juga putranya Nabi Yusuf. Melalui ayat ke-87 ini bahwa betapa meskipun untuk yang kedua kalinya telah kehilangan putranya, namun Nabi Yakub alaihissalam dijadikan Allah contoh dan teladan bagi kita semuanya bahwa tidak membuat hal itu putus silaturahim antara ia dengan putra-putranya. Dan bahkan betapa kita bisa mendapati pembelajaran yang luar biasa di dalam ayat ini. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun terpisahkan dari Nabi Yusuf, namun Nabi Yakub menyampaikan di dalam ayat ini, tentunya dalam kedukaan dan rasa malu yang dimiliki oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dengan tegar Nabi Yakub menyampaikan kepada putra-putranya untuk terus mencari Nabi Yusuf. Hal inilah Bapak dan Ibu merupakan refleksi dari apa yang kita dapati pada akhir daripada ayat ke-86 yang kita baca kemarin. Sebagaimana disampaikan, qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengadukan kedukaanku dan kepedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa Nabi Yakub dan Nabi Yusuf adalah hamba-hamba terkasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Allah tidak akan membiarkan hamba-hamba yang dikasihinya tanpa memberikan keistimewaan kepadanya sesungguhnya untuk mengetahui ada apa di balik setiap peristiwa yang dihadapi itu. Maka bagaimana melalui ayat ini Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan pesan kepada putra-putranya. Dan sesungguhnya hal ini adalah merupakan pesan pula bagi kita semuanya. Yang boleh jadi dalam kehidupan ini ketika terasa berat menjalani ujian, apapun bentuk ujian itu. Apakah berupa sakit secara fisik atau boleh jadi kita mengatakannya sakit di dalam dada. Maka tidak berputus asa kita terhadap rahmat Allah, itulah yang Allah pintakan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, boleh jadi kita telah melalui berbagai macam ujian dan rintangan di dalam kehidupannya. Boleh jadi kalau kita merenung sekarang, pernah satu ketika dalam etapa kehidupan kita merasa demikian terpuruknya.
boleh jadi nyaris berputus asa ketika itu. Dan boleh jadi dalam keputusasaan kita telah melakukan segala sesuatu ataupun mengucapkan segala sesuatu yang seakan-akan itu adalah puncak ujian yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita tidak kuat dalam menjalaninya. Namun ternyata kita bisa melaluinya dengan baik. Maka inilah sesungguhnya Allah menyampaikan pesan kepada kita. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas. Sebagaimana yang kita dapati dalam peristiwa ini. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa happy ending yang didapati dalam kisah ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diperjumpakan kembali dengan ayahanda tercintanya, itu Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga kita bisa mendapati bahwa begitu sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan begitu pun sabarnya Nabi Yakub alaihissalam menjalani etapa-etapa ujian yang dihadirkan di dalam kehidupannya. Dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika setiap pagi kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan bagi kita semuanya, maka sebagai tanda rasa syukur kita dan sebagai tanda yang membedakan kita antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah apakah kita terus berharap kepada Allah ataukah menjadi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Maka apabila benar-benar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, tentunya kita akan melakukan, mengucapkan, dan bersikap segala sesuatu dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang hanya apabila hal itu kita yakini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menjadikan kehidupan ini silih berganti. Betapa dahulunya mereka merasa sombong sekali dan merasa demikian kuatnya terhadap keberadaan Nabi Yusuf. Namun Allah hadirkan Bapak dan Ibu di dalam ayat ke-88 ini bahwa dalam ketidakberdayaan dan dalam ketidaktahuan mereka, mereka mendatangi Nabi Yusuf. Mereka memohon bantuan agar diberikan lagi gandum-gandum itu, yang tidak ada tempat lain pada saat itu yang mereka bisa mendapatkannya, kecuali mereka hanya dengan menghantarkan dan meminta kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi penguasa pada saat itu. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal inilah sepatutnya menjadi peringatan pula bersama bagi kita semuanya. Seringkali kita ketika kita berada dalam kekuatan, berada dalam segala sesuatu yang tercukupi di dalam kehidupan ini, boleh jadi kita pernah sombong dengan segala sesuatu yang telah Allah titipkan tersebut. Padahal kita lupa bahwa tidak selamanya hal itu kita miliki, termasuk kekuatan dan kesehatan kita. Tidak selamanya kita miliki. Satu ketika kita pun pasti akan membutuhkan bantuan orang lain yang berada di seputar kita. Maka sepatutnya pula ayat ini menjadi peringatan dan menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita bersikap dan bertindak lupa diri seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, yang sampai dengan kemudian menghantarkan mereka dalam ketidaktahuannya, tidak berdaya mereka memohon sedemikiannya, menyampaikannya kepada Nabi Yusuf. Tapi bersama-sama pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa tidak berlaku segala sesuatu itu kalau bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membaca hal-hal yang dikemukakan mengenai sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, mari bersama-sama kita menjadikannya hal ini sebagai peringatan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita membenci siapapun di dalam kehidupan ini, termasuk membenci saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dikatakan boleh jadi seseorang melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Namun betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan petunjuk dan hidayah darinya. Maka hal inilah yang dihantarkan melalui apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan juga ayahandanya yang tercinta, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Bahwa betapa kita bisa mendapati dalam ayat ke-89 yang telah sama-sama kita baca. Ketika mendapati saudaranya berada dalam posisi yang tidak berdaya,
tidak pula membuat Nabi Yusuf menjadi sombong karenanya. Bahkan kemudian tidak sabar ia untuk membuka siapa dirinya sesungguhnya agar silaturahim itu dapat tersambungkan kembali dengan penuh kemesraan bersama saudara-saudaranya. Sehingga sesungguhnya kalau kita membayangkan betapa dramatisnya situasi yang kita dapati dalam ayat 89 ini ketika setelah mendengar atas apa yang dikemukakan oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf berkata kepadanya, mengingatkan kepada mereka, tahukah kamu apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak menyadari apa yang telah kamu perbuat? Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana karakter Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh kelembutan dan halus budi pekertinya, maka ucapan ini tidak akan mungkin diucapkannya kepada saudara-saudaranya dengan angkuh ataupun penuh kesombongan. Namun dengan segala kelembutan hatinya, kita bisa memastikan atas izin dan rahmat Allah bahwa Nabi Yusuf menyampaikan hal ini kepada saudaranya dengan penuh keharuan sesungguhnya. Dan Nabi Yusuf menyampaikan hal ini bukan dikarenakan ingin mengungkit untuk menunjukkan bahwa dirinya benar atau saudaranya salah. Nabi Yusuf adalah seorang nabi dan rasul. Tetapi Nabi Yusuf menyampaikan semuanya ini agar saudara-saudaranya mengerti bahwa bagaimana perjalanan kehidupannya yang lalu yang telah mereka lakukan itu agar perjalanan kehidupan ke depan menjadi lebih baik lagi buat mereka. Bagi saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan juga bagi silaturahim antara ia dengan saudara-saudaranya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana efektifnya atas apa yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hanya menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Hal ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita bahwa dalam kehidupan ini, apakah kita lebih banyak mengeluarkan pernyataan kita kepada orang-orang di seputar kita, ataukah kita menggali jawaban murni dari dalam dadanya dengan menyampaikan pola pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagaimana kita dapati bahwa di dalam Al-Quran begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita, ataupun Allah pilih hamba-hambanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat ke-89 ini. Sehingga kemudian kita bisa mendapati ketika saudaranya mengatakan, kiranya benar, engkaukah ini Yusuf? Dan Nabi Yusuf pun menjawab, ya Yusuf, saya Yusuf, dan ini saudaraku, Benyamin, yang telah ditahannya pada perjalanan mereka sebelumnya. Dan betapa kemudian Bapak dan Ibu kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa di dalam ayat ini. Biasanya Bapak dan Ibu ketika seseorang itu menyadari akan kesalahannya, apalagi telah berbuat khianat dan nista kepada saudaranya, maka betapa rendah sebetulnya dirinya, betapa malu sesungguhnya untuk mengakui kesalahan itu. Namun di sini Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa betapa berterus terang mengakui atas segala kehilapan dan kesalahan kita adalah merupakan pula sebuah rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga Allah ajarkan kepada kita bagaimana sikap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menyombongkan diri sama sekali setelah saudaranya mengakui atas segala kesalahannya. Bahkan ia berkata, Allah telah memberi karunia kepada kita. Sungguh barang siapa mempertahankan kebenaran dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian kita bisa mendapati pula bagaimana kemudian Allah memberikan kesadaran kepada saudaranya itu dengan mereka mengatakan, demi Allah, sungguh Allah telah memilih engkau di atas kami dan kami sungguh telah berbuat kesalahan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf untuk menghibur mereka? Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tak ada cercaan terhadap dirimu sendiri. Allah akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengasih dari semua pengasih. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhlak yang Allah ajarkan kepada kita semuanya.
bagaimana sikap dan sepatutnya, apakah kita dalam posisi orang yang bersalah, dan kemudian menyadari akan kesalahan kita, dan kemudian kita pun meminta maaf. Dan bagaimana pula sepatutnya posisi kita ketika kita berada dalam posisi yang benar, atau istilahnya tangan di atas, sepatutnya apa pula yang kita lakukan? Apakah kita menganggap bahwa pengakuan kesalahan itu adalah merupakan penghormatan bagi kita dan penghinaan bagi orang yang meminta maaf? Tidak demikian sesungguhnya yang diajarkan di dalam Al-Quran. Inilah hakikatnya persaudaraan Muslim sejati itu, bahwa betapa wajarnya seseorang itu melakukan kesalahan, namun yang paling penting adalah bagaimana menyadari kesalahan itu. Dan bagaimana kemudian kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon ampun pula dan mohon maaf pula kepada orang-orang yang dimana kita telah berbuat kesalahan dengannya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati bahwa bagaimana kemudian akhir bahagia yang kita dapati di dalam ikatan persaudaraan, semoga hal ini menjadi pengingat pula Bapak dan Ibu, boleh jadi dalam kehidupan kita bersaudara ataupun bersahabat, terdapat pula ujian-ujian yang kita lalui dalam kehidupan ini, boleh jadi ada sikap ataupun ucapan yang disadari atau tidak disadari telah melukai hati saudara-saudara kita yang pada akhirnya menggerus dan mengurangi kualitas persaudaraan ataupun persahabatan kita. Mari bersama-sama kita mempraktekkan ayat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bersama-sama kita membenahinya. Kalau seandainya memang ada kesalahan pada diri kita, dengan keikhlasan hati kita menyampaikan permohonan maaf kita. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seandainya ada kesalahan pada saudara kita, maka dengan keringanan hati memohon keridhaan Allah, kita bukakan pula pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Allah saja Maha Pemaaf terhadap kita, maka sepatutnya pula kita membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada orang-orang yang berada di seputar kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti inilah kita berjuang semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita memperbaiki tali silaturahim kita semuanya, dan semoga sebagaimana Allah janjikan la'allakum turhamun, semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan limpahan rahmat, barakah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita sama-sama telusuri pada pagi hari ini melalui ayat ke-87 sampai dengan ayat 92. Semoga segala kebaikan yang kita dapati di dalam pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini, semoga Allah berikan kesan mendalam pada setiap diri kita semuanya, dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita hanya berpegang kepada tali Allah di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan semoga pula Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, atas setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya, melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah pinjamkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, untuk terus menelusuri Al-Quran, mempelajari dan mentadaburinya, serta merefleksikannya di dalam kehidupan kita semuanya. Dan semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang senantiasa dalam limpahan rahmat, barakah, dan ridhonya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.